Pertemuan singkat yang menyimpan sebuah makna. 3 tahun lamanya dia pergi tanpa ikatan cinta. Sebuah hubungan yang hanya menyimpan rasa dan sebuah komitmen. Hanya sedikit terlontar bahasa dari sebuah kata yang sampai saat ini tetap terjaga. Mata yang berkaca dengan mulut penuh makna, dia berbicara. Aku tahu setiap kali kau memperhatikanku, sesekali aku selalu menoleh ke hadapanmu. Lalu kamu pura-pura tidak melihatku. Sekarang aku sudah ada di hadapanmu. Adakah yang akan kamu tanyakan? Entah soal cinta ataukah hanya sebatas mengagumi. Aku baru merasakan begitu yakinnya bahwa kamulah harapan dalam setiap doaku. Aku bingung harus bagaimana untuk memulainya. Di saat berhadapan langsung denganmu, seseorang yang baru bertemu. Namun, rasa itu hadir begitu kuat menguasai diriku. Tahukah kamu bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat? Sebuah perjuangan tidak akan diraih tanpa adanya pengorbanan dari sebuah kesabarannya. Jika kamu yakin dengan pilihanmu, janganlah terlalu larut dari cinta yang semu. Jika kamu bersabar dengan pilihanmu, izinkanlah aku untuk memantaskan diriku. Aku akan kembali di sini, di tempat yang sama, dan di waktu yang sama. Entah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun lamanya. Pasti aku akan kembali di sini. Sungguh waktu yang cukup lama untukku menunggu. Saat ini, aku hanya ingin lebih mengenal jauh tentang dirimu. Tuhan sudah mempertemukan kita tanpa kita sadari dan kita rencanakan. Tempat ini yang akan jadi saksi di dalam keramaian kota selepas seminar pada saat itu. Jarak kita duduk pun begitu jauh. Sesekali memang aku mencoba mencuri pandangan dan memperhatikanmu. Selepas selesai acara itu, yang lain berdesakan untuk keluar menghampiri pintu gedung di sebelah selatan. Lalu kau tiba-tiba datang menghampiriku. Aku sebetulnya sudah lama memperhatikanmu. 3 kali pertemuan itu membuatku yakin dan ingin mengenal lebih jauh tentang dirimu. Lantas kamu menjawab dengan keyakinanmu untuk menunggu 1 bahkan 3 tahun lamanya. Bukankah kediamanmu tidak begitu jauh dari tempat ini? Lalu kemana kamu akan pergi? Iya, memang kediamanku tidak begitu jauh dari tempat ini. 1 minggu lagi, aku akan pergi untuk melanjutkan kuliahku. Dan sekaligus, aku menimba ilmu agama di sebuah pondok pesantren pamanku di daerah Jawa.
Aku akan tinggal di sana untuk sementara, karena ini adalah amanat almarhum ayahku semasa hidup. Kiai Abdullah Najah berpesan untuk bisa melanjutkan dan mengurus pesantren ayahku yang ada di sini. Aku tidak memaksakan kamu untuk menunggu begitu lama, karena ikatan ini bukan ikatan akad nikah. Aku hanya mencoba untuk meyakinkanmu. Bukankah kamu ingin mengenalku lebih jauh? Tapi jika kamu tidak kuat, aku akan kasih kamu kebebasan. Jika selama 1 tahun, bahkan 3 tahun lamanya, aku tidak kembali dan kamu sudah tidak kuat, kamu boleh mencari penggantiku. Maaf ya, aku baru mengerti dengan keadaanmu saat ini. Pun aku juga baru tahu, kau putri seorang kiai besar yang alim dan dihormati banyak orang. Almarhum Kiai Haji Abdullah An-Najah, aku pernah datang ke sana. Pun aku pernah menimba ilmu dengannya. Baiklah, aku akan menunggu kesiapanmu untuk bisa bertemu lagi denganku. Dan terima kasih atas kelapangan hatimu memberiku kebebasan. Tapi insya Allah aku akan setia menunggumu. Terima kasih atas pengertian dan kebesaran hatimu. Selepas perpisahan itu, hanya ada satu kata yang membuatnya tetap bertahan, yaitu sebuah komitmen yang tetap dipegang teguh dalam pendiriannya. Tepat sudah 2 tahun lamanya, hanya melalui sebuah surat tempat mengobati segala kerinduan. Bergetar rasanya setiap kali surat itu sampai ke tanganku. Surat yang berisi hikayat indah penuh makna. Kau luapkan segala isi hatimu untukku. Walau aku tak sepandai tulisanmu, ku balas surat itu dengan goresan cinta yang memupuk rindu di hati. Duhai hati, aku tak bisa berkata-kata dalam hati. Selalu saja namamu yang kian berbisik dalam sanubari. Cinta yang mungkin orang menganggap hal yang biasa, tapi inilah kesungguhan hati. Tiada cinta yang sulit melainkan cinta yang datang tanpa kita sadari. Kau datang bagai malaikat pendampingku, menyejukkan dan ingin selalu menjagamu. Dari aku yang merindukanmu. Selesai aku mengajar di aula pesantren putri, tak lama ada salah satu santri datang menghampiriku dan mengantarkan sebuah surat yang ditunjukkan untukku. Bergegaslah aku untuk masuk ke dalam kamar asramaku. Ku buka dan ku baca satu persatu kata demi kata dari jawaban surat yang ku berikan bulan lalu. Sungguh indah aksaramu, goresan pena dan lembaran kertas putih. Aku dibuat hanyut dalam tulisannya. Dekap indah surat itu, seraya aku berkata dengan rohku, Tuhan, inikah sosok pria yang sudah kau tuliskan untukku? Jika memang benar, pertemukanlah aku secepatnya dalam ridhomu. Di malam yang sunyi, usai sholat malam, tepatnya jam 2, aku keluar asrama dan duduk menghadap gedung pesantren putri.
dengan membawa selembar kertas dan sebuah pena. Maksud hati ingin membalas surat darinya. Tak lama kemudian datanglah pamanku, Kiai Haji Baidowi. Ujar beliau, "Aina, sedang apa malam-malam di situ?" Sudah menjadi kebiasaan setiap kali pamanku memanggilku dengan sebutan Aina. Kata beliau, artinya mata yang kebiru-biruan. Kemudian aku menjawab, "Sedang duduk aja paman, baru saja selesai sholat." Kemudian pamanku duduk menghampiriku. Beliau bercerita dan memberikanku banyak nasihat. Hampir 20 menit kemudian, beliau memberitahu bahwa pesantren 2 minggu lagi akan mengadakan hari besar dan para santri akan tampil untuk melatih mentalnya dalam berdakwah. Dan saya sebagai wali murid ditugaskan pamanku untuk memilih 3 santri putri yang akan tampil di atas panggung. Kemudian pamanku berkata, "Insya Allah acara ini akan dihadiri gubernur dan wali kota, bahkan para kiai dan ulama se-Jawa." Sudah masuk kamar, sudah malam, ujar pamanku. Sambil menunggu azan subuh berkumandang, ku balas surat itu dengan rasa penuh rindu. Goresan sebelum fajar, desiran angin di waktu fajar, dengan udara yang begitu segar, nampak cahaya bulan terlihat jelas dengan sabitnya yang sudah mulai tenggelam di ufuk fajar. Begitupun harapan yang semakin berterbangan, tertiup angin dan berbisik ketika membaca surat yang kau kirim penuh cinta. Kesabaranmu semoga menjadi kekuatan dalam hatimu, dan aku selalu ada untukmu. Bahkan dalam setiap doa malamku, terselip namamu yang selalu kurindu. Dari aku yang merindukanmu, Siti Nurobiah.